Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Ishak dengan NIM C01122127 dari kelas C, Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter Umum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mekanisme kontraksi dan relaksasi pada otot. Yang pertama, potensial aksi yang dihasilkan oleh suatu saraf neuron motorik akan diteruskan hingga ke terminal akson saraf motorik tersebut dan tiba di tautan neuromuskular. Kemudian merangsang pelepasan neurotransmitter asetilkolin. Asetilkolin kemudian berdifusi melewati celah dan menstimulasi potensial aksi pada serabut atau sel otot rangka tersebut. Yang kedua, potensial aksi pada sel otot bergerak dan diteruskan sepanjang permukaan membran sel hingga masuk ke dalam sel otot melalui struktur yang berbentuk terowongan yang telah berdiferensiasi, yang biasa juga disebut dengan tubulus T. Potensial aksi pada tubulus T menstimulasi pelepasan ion-ion kalsium intraseluler dari retikulum sarkoplasma keluar menuju sitosol. Ada yang ketiga, ion kalsium yang telah dilepaskan kemudian berkaitan dengan troponin pada filamen yang tipis. Selanjutnya, ikatan antar kalsium troponin menyebabkan tropomiosin mengalami perubahan bentuk dan secara fisik menggeser tropomiosin dari bentuk awalnya sehingga sisi aktif dari aktin yang menjadi tempat perlekatan persilangan miosin menjadi terekspos. Kepala atau persilangan miosin kemudian berikatan dengan sisi aktif yang terekspos. Ikatan antar kepala miosin dan sisi aktif aktin menstimulasi persilangan tersebut untuk menekuk, menarik filamen tipis melalui filamen tebal menuju ke sisi sarkomer. Proses penarikan dan penekukan ini difasilitasi oleh energi yang diperoleh dari hasil hidrolisis ATP. Setelah peristiwa power stroke, ikatan persilangan akan terlepas dari aktin. Selama ion kalsium masih terdapat dalam sitosol, siklus ini akan terulang lagi mulai dari langkah 5. Ketika potensial akan berhenti, ion kalsium akan diambil kembali oleh retikulum sarkoplasma. Dengan tidak adanya ikatan ion kalsium dengan troponin, tropomiosin kembali menuju ke posisi bentuk awalnya, menghalangi atau memblok sisi aktif perlekatan kepala miosin pada aktin. Akhirnya, proses kontraksi berhenti dan filamen-filamen tipis secara pasif kembali ke posisi relaksasi awalnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang mekanisme relaksasi dan kontraksi pada otot. Sebelumnya yang saya bahas tadi ini yaitu mengenai relaksasi dan kontraksi pada otot rangka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.